seperti apa? Laporan? Bang Hotman, yang abang saya? jadi Iya, naik. kan abang di PN Jakarta, seperti apa bang? PN Jakarta Utara. Iya. Sini. Saya dan keluarga kan selalu berdiskusi. Si Hotman ini kan selalu posting, sindir. Dia nggak sebut nama sih. Cuma tadi akan ada sidang. Makanya kita berdiskusi. Bahkan saya dengan Bu Eli, dengan Bu Ade itu kadang-kadang sambil bercanda. Kita buat video yuk. Kira kan dia ada buat video. Kalau ada cewek ngasih cowok ada ngasih KTP gimana? Kita diskusi. Kira-kira kalian kalau saya joget-joget, saya nggak nuduh pengacara ya, joget ini gimana menurut kalian? Wah, kalau itu langsung saya tinggalin kata dia. Jadi kita ini masih punya harkat, punya martabat, dan kasus saya dengan Hotman, saya sudah sampaikan dari sekian banyak laporan dan itu sudah clear. Yang satu ini menjadi perdebatan gara-gara ulahnya Putri Iklima April alias Iklima Kim yang tidak mengakui tanda tangan, tidak mengakui dia dilecehkan. Padahal ada surat kuasa. Daripada berdebat dan kasus ini gantung, saya sudah bilang, ayo kita aja di pengadilan. Maka itu sudah sampai dari berkas ke PN. Minggu depan insya Allah kalau ada langsung kita akan buka semuanya. Yang pasti saya katakan ada cerita tentang KTP terkait saya, ada cerita tentang melon, nanti itu lebih dahsyat lagi kalian lihat. Karena itu terbuka untuk umum dan saya tidak mau kalau itu tidak terbuka. Kenapa? Karena ini menyangkut harkat martabat dan chattingan orang dan pembicaraan orang, bagaimana pengakuan Kim kepada saya, bagaimana data yang saya punya, surat menyurat itu ada semua. Nanti kita akan buka. Dengan abang juga bisa dibilang kan statusnya jadi terdakwa nih bang. Seperti apa nih bang? Loh, kalian lihat kan 2015 saya posting tuh Farhad Abbas terdakwa di PN Jakarta Selatan. Saya pengacaranya waktu itu dengan Ahmad Dhani. Saya pengacaranya, nggak ada apa-apa. Emang kenapa? Kalau kita tarik ke belakang, saya udah bilang sama keluarga, ini kasus kalau ijazah palsu kemarin baru kita malu. Kalau kita penipuan penggelapan kita malu. Kalau kita memperkosa kita malu atau kita korupsi. Lah ini urusan ada orang yang Iklima Kim bilang ke saya, dia diduga dilecehkan. Kalau saya dibilangnya bukan diduga lagi dilecehkan. Diduga oleh Hotman. Terus Hotman di awal mengatakan dia tidak, aspirnya bukan Iklima Kim, bahkan katanya Iklima Kim itu sakit hati, anak mangga besar, janda dan lain-lain. Nah terus belakangan dia bilang mereka pacaran, terus Iklima Kim bilang nggak dilecehkan. Kira-kira kalau satu bilang nggak dilecehkan, satu bilang pacaran, ngapain datang ke saya? Kenapa buat tanda tangan kuasa ke saya? Terus Pereskon bilang dilecehkan, apa itu? Jadi orang ini berbohong, nanti di pengadilan dua ini pasti kena. Kalau menurut saya, kalau Hotman itu cerdas, harusnya dia tidak bawa ini ke pengadilan. Kenapa? Karena akan terbuka, Bapak, apa yang Anda lakukan. Termasuk foto, video, ada mau bunuh diri, ada chattingan, ada ini, ada bilang ini, bilang itu, ada semua. Nanti Kita akan buka. abang akan ajukan eksepsi nggak sih bang? Itu strategi di persidangan lah. Oke. Tapi bagi saya begini, itu nothing ya. Kenapa? Karena ini perkara yang menurut saya biasa, perkara kecil. Kenapa? Pertama jurisprudensi, ada beberapa pengacara tempat itu semua pada bebas semua. Cuma saya nggak mau saya bebas nih, saya mau kejar. Saya ingin saya lolos, tapi Iklima Kim dan Hotman ini saya akan kejar. Oke. Iya, karena ini jelas merugikan saya. Nah, tapi nggak masalah, itu namanya petarung sebagai seorang lawyer. Oke lah. Bang, tentang Bang Hotman bilang katanya keluar nggak sabar ngeliat Bang Rasman di meja terdakwa tuh bang. Aduh, saya udah bilang sama kalian. Sebenarnya kalau mau adu kemampuan lawyer to lawyer, harusnya dia kemarin mau tuh debat. Debat misalnya kalau dengan Farhad, saya kan masih debat di kasus Mina Eki kan, beberapa kali di TV. Itu baru jago. Dengan begitu saya masih sedikit respect kepada Farhad. Dia mau head to head. Dia sebelah sana, saya sebelah sini. Hotman enggak, ya kalau di sini kan dia nggak duduk sama saya. Tapi nanti waktu dia diperiksa, ya kan? Nah, kita akan ungkap semuanya. Oke. Itu. Jadi kalau dia keluar nggak sabar, saya aja umumkan ke kalian. Saya udah bilang, tolong semua media datang cek. Karena ini adalah pertarungan Undang-Undang Advokat Nomor 18 Tahun 2000. Pasal 18, 16. Satu, tidak identik dengan klien, itu pengacara. Tidak boleh dituntut di muka atau di luar pengadilan. Di dalam atau di luar pengadilan. Itu saja. Bang Farhad bikin story nyindir abang katanya pernah ditolak
mengajukan syuting bareng. Masih yang tadi abang ceritain itu gimana bang ceritanya? Ditolak apa? Mau jadi satu tim lawyer gitu pengacara. Masih aku belum masuk yang tadi abang ceritakan itu gimana bang? Ditolak. Lah dia yang 2015 sidang di PN Jakarta Selatan, pengacaranya saya nampak di video di YouTube. Kok ditolak? Saya nolong dia. Dia nggak pernah bayar saya. Farhan, Abang katanya jangan kau nambah-nambah lagi, ya. Sekarang saya nggak pernah minta satu tim sama kau. Yang ada dulu 2015 saya sudah bantu kau. Tapi saya nggak mau terkecoh urusan ini karena tadi di atas, di situ tadi ternyata dia mewakilkan satu pengacara, mewakili dia laporan dia terhadap Densu. Saya dapat info begitu tadi, kedengaran ya. Kita sempat ngobrol. Ya, saya tadi lihat live di salah satu channel kalian ini menunggu Farhad dengan Rasman. Saya kaget juga loh, ada Farhadnya gitu. Ternyata Farhad nggak datang. Ya kalau dia datang, is oke, nggak ada masalah. Tapi dia ternyata tidak datang. Ya udah kalau dia bilang saya mau gabung sama dia, rasanya kami udah 2,5 tahun nggak pernah komunikasi. abang katanya mau pinjam uang 50 M untuk umroh ke Bang Farhad. Kebenaran seperti apa bang? Klarifikasi. Kebenaran. Banyak amat. Tapi agak dikasih mungkin sama Bang Farhad. 50 M mau berangkat umroh. 50 juta sorry bang. Bener nggak bang mungkin kebenarannya? 50 juta masih ada lah uang saya. Saya masih ada uang 50 juta. Dikit-dikit. Gini. Kita mesti, kalau lu jadi lelaki, jinak. Ya, saya lihat saya ini nih, 1, 2, ada. Jangan nggak punya istri. Satu. Yang kedua, kalau lu punya pacar atau orang hebat, terus Anda orang terkenal, terus Anda joget-joget, cium-cium cewek-cewek, kelap-kelap, peluk-peluk, terus Anda post Instagram, menurut saya kurang elok juga. Udahlah, cukuplah rahasiamu saja. Tak usah kau umbar itu ke orang. Nah, ini saya nggak nuduh siapapun ya. Bang, tanggapan abang soal laporan Bang Farhad kepada Bang Densu gimana bang? Saya udah bilang, saya boleh jawab, apalagi saya dengar tadi dikit-dikit. Saya udah bilang dari awal, lemah laporan Densu lemah. Jadi kalau dari saya, udahlah nggak usah sering lapor, karena nggak ada unsurnya tuh. Satu lapor ini, satu lapor ini. Nah, yang tidak fokus justru kasusnya si Agus dengan si Novi. Nah, kalau saya dengan NM nih, kita ya memang saya kejar. Kenapa? Karena memang harkat martabat saya diganggunya. Nah, kalau orang ini nggak selesai-selesai, kan ujung-ujungnya sekarang coba. Kasihan kan yang nyumbang tak kemana duitnya, yang ini dipegang ini sudah repot gitu. Oke, artinya laporan Bang Farhad bisa menjebloskan Bang Densu ke penjara? Enggak. Kalau laporan Bang Densu Saya ke yakin, maka saya bilang, saya yakin laporan Farhad terhadap Densu nggak akan membuat Densu masuk penjara. Jangankan masuk penjara, tersangka aja enggak, itu keyakinan saya. Laporan Densu terhadap Farhad juga sama. Jadi buat apa capek-capek? Terus ngapain kalian ribut? Nggak ada kok yang terlalu menyerang, saya lihat nggak ada. Kan saya fair orangnya, walaupun saya berbeda pendapat dengan Farhad. Saya lihat nggak ada juga yang berlebihan kalimat Farhad terhadap Densu. Saya lihat juga tidak ada yang berlebihan kalimat Densu terhadap Farhad ketika datang ke rumah dia. Lah ini hanya perkara, udahlah buat laporan, udah periksa. Buat apa? Kasihlah pendidikan yang baik di masyarakat ini. Kayak saya ini, saya datang, saya dudukkan di sini, udah lihat. Nggak ada yang tertekan. Ya. Bang, terakhir Thank pesan you. untuk Bang Farhad. Ada pesan mungkin untuk Bang Farhad? Udahlah, Farhad, kau fokus aja ke kasus Agus. Bantu Agus, kalian sudah janji. Apalagi timmu itu juga sahabat saya, Saudara Krishnamurti, kemarin masih di Melbourne, Australia. Saya kira kalau misalnya saudara saya bro, ini Krishnamurti pulang, udah berobat aja. Kan dia yang bantu kemarin. Saya tahu kalau yang lebih punya kemampuan dan keinginan itu kan kelihatannya bro saya Krishnamurti oke, Farhad juga oke. Tapi saran saya udahlah, kalian kasih aja berobat dia, nggak usah berkonflik, kasihan. Nah katanya tadi saya dikirim itu ada curhatan gitu, betul ya? Ada curhatan Agus. Nah terus dibawa curhatan Agus, kemungkinan akan menarik kuasa dari Farhad. Mudah-mudahan saja enggak.
Itu kan saya lihat tadi di media sosial, tapi kan medsos ini kadang-kadang beritanya nggak benar. Kira-kira begitu. Untuk Oke, pesan thank untuk you ya. pesan untuk Hotman bang, terakhir bang. Ya dari terakhir terus. Bang, Kalau iya, untuk ya, Hotman, gimana nih bang untuk Hotman bang? Pesan. Hotman, selama ini kau mengata-ngatai saya di media sosial tanpa kau head to head dengan Rasman. Tapi di persidangan kau akan head to head dengan Rasman dan saya akan buka. Ingat aja. Dan saya sudah punya data, tim, dan ingat. Hari ini jangan coba-coba mendekati hakim, jaksa, dan lain-lain. Semuanya akan tegak lurus. Saya akan ungkap. Dan ini adalah pertaruhan bagi lawyer. Kalau sekarang gini, Iklim Hakim bilang ke saya dia dilecehkan. Kalau bahasa hukum dari saya diduga dilecehkan oleh Hotman. Oke? Dia buat kuasa, kami preskon. Ada dia suruh saya, chattingannya ada. Oke. Kemudian Hotman marah, dilaporkan oleh dia Iklim Hakim. Terbukti Iklim Hakim jadi tersangka. Belakangan Hotman bilang mereka pacaran. Kira-kira kok pacaran kenapa dilaporin? Yang kedua, Iklim Hakim bilang tidak dilecehkan. Belakangan, tapi sekarang masih tersangka. Loh, kalau Anda pacaran, terus Anda merasa tidak dilecehkan, terus ngapain Anda ketemu saya? Kan aneh nih, ada dua anak manusia yang berpacaran tapi membuat keterangan berbeda. Makanya tempat ini pengadilan. Ini akan seru ini. Jadi nggak usah bilang begini, nggak usah gitu. Kalau saya itu, udahlah, tak usah pelihara kemunafikan ya. Saya nggak menuduh dia munafik, tapi bagi saya kemunafikan itu adalah kecelakaan terbesar. Dan saya yakin saya akan aman-aman aja. Oke? Terima kasih banyak bang. Saya hakul yakin. Ya. Kalau enggak saya nggak akan pernah punya spirit hidup. Saya ini udah bilang sama kalian dari bawah sampai dikasih Allah begini, saya syukuri dan mudah-mudahan Allah melindungi, menjaga saya dan memenangkan semua pertarungan. Oke? Oke, siap. Thank you, Bang.